TNI Angkatan Darat telah banyak melahirkan pasukan tangguh yang mampu menguasai medan pertempuran di darat dengan baik. Namun, siapa sangka TNI AD ternyata memiliki pasukan yang juga beroperasi di air. Prajurit ini diberi nama Satuan Angkutan Air atau disingkat Sat-Ang Air. Satuan ini dibawa Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat atau Puspekangan. Satuan ini jarang sekali bahkan hampir tidak pernah terdengar eksis di telinga masyarakat. Namun, siapa sangka mereka ternyata salah satu komponen penting dalam operasional tugas TNI AD. Satuan Angkutan Air bermarkas di Jalan Pulau Payung nomor 2B, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satuan ini dipimpin oleh perwira berpangkat kolonel. Satuan ini ternyata belum lama diresmikan. Sebelumnya, mereka hanya berstatus sebagai batalion dengan pimpinan berpangkat letnan kolonel. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Nefra Firdaus, Satuan Angkutan Air merupakan organisasi baru. Satuan Angkutan Air beralih status dari batalion karena dianggap terlalu besar jika hanya sebuah batalion, sehingga diubah menjadi satuan. Kolonel Winarno adalah komandan Satuan Angkutan Air saat ini. Menurutnya, satuannya bertugas untuk mengangkut prajurit maupun logistik TNI AD ke seluruh penjuru Indonesia. Tugas satuan ini adalah mendukung TNI AD dalam rangka pemindahan pasukan, kemudian material di seluruh NKRI, khususnya di daerah terpencil yang tidak bisa dilayani oleh kapal-kapal umum. Satuan Angkatan Air saat ini memiliki 3 rute pelayaran, yakni jalur barat dari Jakarta hingga Aceh, jalur tengah sampai ke Bitung, dan jalur timur sampai ke Merauke. Pasukan Satuan Angkatan Air dilatih keterampilan di air, seperti melakukan penyelaman, mengoperasikan kapal motor cepat, melakukan penyelamatan orang di air, hingga mengoperasikan kapal besar pengangkut prajurit dan logistik. Belum lama ini, Satuan Angkutan Air baru saja memiliki 2 kapal baru yang diberi nama Adri 51 dan Adri 52. Kapal tersebut mampu mengangkut 8 tank Leopard dan 1 batalion prajurit untuk dibawa ke penjuru tanah air. Keberadaan 2 kapal baru ini menjadi jawaban kebingungan TNI Angkatan Darat ketika hendak membawa alutsistanya ke lokasi operasi. Secara keseluruhan, Satuan Angkutan Air memiliki 14 armada kapal dengan bobot mati bervariasi, mulai dari 150 hingga 1.500 DWT. Armada tersebut belum termasuk KMC, landing craft rubber, jet ski, dan kompi pendaratan taktis lainnya. Menurut Kolonel Winarno, Satuan Angkutan Air saat ini belum sempurna. Masih perlu dilakukan penambahan armada seperti pengadaan kapal dengan bobot mati 2.000 hingga 3.500 DWT. Kapal-kapal seperti ini menyerupai yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dengan begitu, TNI Angkatan Darat akan lebih mudah untuk menjangkau daerah sulit maupun mendaratkan LCVV. Kendati demikian, Satuan Angkutan Air ini dipastikan bukan kompetitor dari prajurit TNI AL, sebab keduanya memiliki tugas yang berbeda. Satuan Angkutan Air bukan satuan serbu untuk sebuah peperangan. Mereka lebih tergolong sebagai alat bertahan dan pemasok logistik maupun prajurit ke sebuah area operasi. Kapal-kapal yang dimilikinya pun tidak dilengkapi dengan senapan serbu. Kapal tersebut hanya dilengkapi dengan senapan mesin ringan dan senjata personal untuk setiap prajurit di dalam kapal. Berdasarkan catatan TNI Angkatan Darat, Satuan Angkutan Air sudah membantu mensukseskan misi-misi besar seperti Operasi DITII di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat, Operasi Trikora, Operasi Dewi Kora, Operasi Penumpasan G30 SPKI, Operasi Pemulihan Keamanan Maluku, Operasi Kemanusiaan Gempa dan Tsunami, dan masih banyak lainnya. Prajurit ini tentunya menjadi salah satu kebanggaan tersendiri untuk TNI Angkatan Darat, sebab keberadaan pasukan ini akan sangat membantu operasional mereka, terutama dalam menjalankan pengabdian untuk bangsa dan negara.